Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Tidak terasa sekarang sudah memasuki semester genap di tahun pelajaran 2020-2021, tetapi pembelajaran masih sama, yaitu dilaksanakan secara daring atau online. Kita memang tidak bisa kemudian marah atau bersedih, pengennya masuk gitu, tapi emang keadaannya yang masih parah gitu, kasus masih terus melonjak. Alangkah baiknya memang di rumah dulu ya, belajar dari dulu. Oke. Untuk kelas 10 mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semester genap ini, kita akan belajar di bab 1 ini mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk pada pokok pembahasan. Ada dua pokok bahasan dalam video ini. Yang pertama adalah lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua adalah hubungan antar lembaga negara. Sebelum kita masuk dalam materi lembaga-lembaga negara tadi, kalian harus mengingat-ingat kembali mengenai teori pemisahan kekuasaan negara. Jadi kalau kita berbicara tentang lembaga-lembaga negara, pastilah tidak terlepas dari teori-teori ini. Jadi ada dua teori pemisahan kekuasaan negara. Maksudnya apa sih? Jadi pemerintahan atau kekuasaan dalam suatu negara itu pasti ada lembaga-lembaga atau yang memegang, atau ada beberapa lembaga negara gitu kan. Nah, ada dua tokoh yang menyampaikan mengenai teori pemisahan kekuasaan negara. Yang pertama adalah John Locke ya. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu lembaga legislatif atau membuat undang-undang dipegang oleh DPR atau parlemen, kemudian eksekutif melaksanakan undang-undang yaitu presiden, kemudian federatif mengadakan hubungan dengan luar negeri. Sedangkan kalau Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi legislatif, membuat undang-undang atau dilaksanakan oleh parlemen, eksekutif melaksanakan undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, yudikatif mengawasi jalannya undang-undang atau dilaksanakan oleh badan peradilan. Kalau di Indonesia berarti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, seperti itu ya. Sudah paham? Jadi diingat-ingat teori pemisahan kekuasaan negara yang ini ya, menurut John Locke dan Montesquieu. Oke, lanjut. Sedangkan pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini pembagian kekuasaan negara secara horizontal. Jadi ini itu materi di semester 1 ya, yang tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Itu sudah dibahas mengenai, kita hanya mengingat-ingat kembali ya. Ada kekuasaan konstitusi ya, yaitu MPR, kemudian kekuasaan eksekutif presiden wakil presiden, kekuasaan legislatif ya yang membuat undang-undang tadi yaitu DPR, kekuasaan yudikatif atau bagian peradilan ada Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Kemudian kekuasaan eksaminatif atau bagian keuangan nih dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter dipegang oleh Bank Indonesia. Sudah ingat? Kalau sudah, kita akan masuk mengenai pokok pembahasan yang pertama, yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih dalam pemilihan umum dengan masa jabatan selama 5 tahun. Berakhirnya masa jabatan anggota MPR itu akan berakhir ya ketika ada anggota MPR baru yang akan dilantik dan mengucapkan sumpah janji bahwa MPR yang lama itu sudah tidak menjabat lagi, seperti itu. Nah, mengenai tugas, hak, dan kewajiban MPR. Tugas MPR ini tertera dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, ini kenapa disebut kekuasaan konstitusi dipegang oleh MPR, karena MPR yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti kita akan bahas ketika kita masuk dalam lembaga negara yang lain, karena ada kaitannya dengan tugas MPR yang ketiga ini ya. Nah, mengenai hak MPR, yang pertama, mengajukan usulan mengenai pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Ini berkaitan dengan tugas yang pertama tadi.
ya mengajukan usulan mengenai pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bahwasanya MPR yang mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, ya seperti itu. Misalnya ada pasal-pasal yang ingin diubah, maka MPR berhak mengajukan usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Nah, kemudian usul yang sudah ditulis tadi sudah diberi kejelasan kenapa harus diubah. Nah, itu kemudian diajukan dalam rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Kemudian harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota dan lain sebagainya. Aturannya itu terdapat dalam pasal 37. Teman-teman bisa buka sendiri ya. Kemudian hal yang kedua adalah menentukan sikap dalam pilihan dan pilihan dalam melakukan pengambilan keputusan, mempunyai hak memilih dan dipilih dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian kewajiban MPR yang pertama mengamalkan sila-sila Pancasila, yang kedua mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang, menjaga keutuhan NKRI dan bangsa Indonesia. Kewajiban MPR ini mungkin sama ya dengan lembaga-lembaga yang negara yang lainnya seperti itu. Oke, kalau sudah paham tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita lanjut lembaga negara yang kedua, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 19, 20, 20A, 21, 22, dan 22B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan DPRD provinsi berkedudukan di provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota berkedudukan di kabupaten atau kota. Nah, jumlah anggota DPR itu sebanyak 560 anggota, di mana jumlah anggota DPR di provinsi itu paling sedikit 35 dan maksimal itu 100 orang. Sedangkan jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 20 dan maksimal 50 orang. Mengenai fungsi DPR dan hak DPR. Fungsi DPR ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi ya pastinya berkaitan dengan membuat undang-undang. Jadi DPR sebagai lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Mengenai fungsi DPR yang ini, bahwasanya setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR itu harus dibahas bersama oleh Presiden dan juga DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Oke, lanjut ya. Mengenai fungsi anggaran. Fungsi anggaran memiliki hak menetapkan suatu APBN yang berlaku dalam 1 tahun. Jadi, negara itu menetapkan anggaran pendapatan belanja negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, rancangan RUU APBN ini diajukan oleh Presiden, kemudian dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pastinya memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang sedang menjalankan undang-undang. Kemudian ada hak DPR. Yang pertama adalah hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang strategis serta berdampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian hak angket. Hak angket ini berkaitan dengan fungsi pengawasan ya, yaitu melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya ya, pemerintah membuat suatu kebijakan yang itu berdampak luas bagi masyarakat lah. Kemudian menurut DPR ada beberapa pasal atau aturan di dalam kebijakan tersebut yang bertentangan dengan salah satu atau isi dari suatu undang-undang. Nah, kemudian DPR berhak untuk melakukan penyelidikan karena dianggap bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, hak DPR yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Ini sama dengan mungkin lembaga negara yang lain, yang pasti hak menyatakan pendapat itu hak setiap warga negara juga seperti itu ya. Oke, lanjut mengenai lembaga negara yang ketiga, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
DPD terdiri atas wakil-wakil dari berbagai provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota dari setiap provinsi tidak sama, akan tetapi ditetapkan sebanyak-banyak 4 orang. Jadi antara satu provinsi dengan provinsi yang lainnya itu belum tentu sama jumlahnya, tetapi maksimal ada 4 ya. Boleh itu provinsi A misal ada 2, provinsi B ada 3, nggak apa-apa. Tapi yang penting maksimal adalah 4 ya, nggak harus semuanya setiap provinsi itu sama. Kemudian jumlah keseluruhan anggota DPD tidak lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR. Kalau anggota DPR totalnya 560, maka anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 dari 560 tadi. Mengenai wewenang DPD itu ada banyak sekali ya. Itu terdapat dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah dibaca ya? Kalau sudah, kita lanjut saja ke lembaga negara yang keempat, yaitu ada presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden memegang kekuasaan eksekutif. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara, diatur dalam pasal 4 dan 6 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Maksudnya apa? Jadi misalnya Jokowi ya. Jokowi dulu sudah pernah menjabat sebagai presiden pada tahun 2014 sampai dengan kurun waktu 2019. Berarti udah 1 periode. Nah, kemudian dia mencalonkan diri kembali terpilih di tahun 2019 sampai dengan nanti 2024. Nah, itu berarti kan 2 periode. Nah, setelah itu Jokowi tidak berhak lagi mengajukan diri dalam pencalonan. Jadi kan ada 2 periode. Jadi boleh mencalonkan diri selama 2 periode atau 2 masa jabatan. Berarti ada 10 tahun. Seperti itu ya. 1 periode itu 5 tahun. Berarti kalau Jokowi sudah 2 periode nanti menjabat selama 10 tahun. Seperti itu. Nah, dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai wewenang presiden sebagai kepala negara dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Wewenang presiden sebagai kepala negara yang pertama adalah membuat suatu perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian yang kedua mengangkat duta dan juga konsul. Yang ketiga menerima duta dari negara lain. Ya, antara poin 2 dan 3 ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi kalau presiden mau mengangkat duta atau menerima duta tidak boleh kemudian langsung diterima tanpa mempertimbangkan pendapatnya DPR, tetapi harus mendapatkan pertimbangan atau pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang keempat adalah memberikan gelar dan tanda jasa serta tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kemudian wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Di situ disebutkan bahwasanya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2 dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Wewenang yang kedua adalah berhak mengajukan RUU kepada DPR. Diatur dalam pasal 5 ayat 1 bahwasanya presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga menetapkan peraturan pemerintah. Ini diatur dalam pasal 5 ayat 2 bahwasanya presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang keempat, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan lain sebagainya teman-teman bisa baca sendiri. Lanjut ya. Mengenai lembaga negara yang kelima yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman. Hal ini diatur dalam pasal 24 dan 24A. Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwasanya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Agung ini merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia ya, tertinggi. Jadi di bawahnya ada peradilan umum, tadi ada peradilan militer, agama, dan tata usaha negara.
Jadi yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24A ayat 1, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan undang-undang di bawah UU terhadap UU. Maksudnya apa sih? Jadi misalnya ya, peraturan perundang-undangan di bawah UU adalah peraturan pemerintah lah. Ada suatu peraturan pemerintah yang isinya atau salah satu pasalnya mungkin bertentangan dengan suatu isi atau pasal dari undang-undang ya. Jadi itu kan udah peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu tugasnya Mahkamah Agung untuk menguji peraturan pemerintah tadi. Oke. Kemudian wewenang yang kedua, mengajukan 3 orang hakim konstitusi terdapat dalam pasal 24C ayat 3. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Jadi gerasi itu apa sih? Gerasi itu potongan masa penjara atau masa hukuman ya. Kalau rehabilitasi mungkin kalian sering mendengar ya. Rehabilitasi sendiri itu pemulihan nama baik seseorang. Dan mengenai penjelasan yang lainnya nanti akan dibahas dalam materi yang lainnya tentang hukum. Oke, kita lanjut ya. Mengenai lembaga negara yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, diatur dalam UU nomor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1. Kemudian mengenai tugasnya dan sebagainya itu bisa dilihat dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar. Dan hakim konstitusi itu terdiri dari 9, 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 anggota hakim konstitusi diajukan oleh Presiden. Jadi jumlahnya ada 9. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kalau ini beda sama yang Mahkamah Agung tadi. Kalau Mahkamah Agung itu menguji suatu peraturan di bawah UU terhadap UU. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji suatu undang-undang nih. Misalnya ada suatu undang-undang ya. Contoh aja lah Omnibus Law kemarin. Nah, misalnya ada salah satu pasal atau isinya yang dianggap bertentangan dengan bunyi salah satu pasal atau beberapa pasal di Undang-Undang Dasar. Nah, itu tugasnya Mahkamah Konstitusi untuk mengadili atau menguji dan putusannya itu bersifat final atau yang terakhir. Nah, gitu ya. Kalau ini menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian kewenangan yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Misalnya di suatu kota ada 2 calon ya, sama-sama mencalonkan bupati. Nah, si calon A kalah sama calon B. Nah, calon A itu merasa dicurangi gitu hasilnya sama calon B. Nah, si calon A yang kalah tadi berhak mengajukan gugatan atau melaporkan si calon B ya, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa apakah memang terjadi suatu kecurangan atau perselisihan dalam hasil pemilihan umum dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kewenangan yang kelima adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini tadi. Kalau MPR kan emang tugasnya memberhentikan presiden, ya kan? Tapi di sini MK memberikan putusan atas pendapat DPR. Nah, maksudnya apa? Ini ya. Jadi misalnya nih, presiden itu dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang berhak mengajukan atau yang berwenang mengajukan untuk memeriksa presiden atau wakil presiden dalam melakukan pelanggaran hukum itu adalah DPR. Jadi usul DPR ya atau laporan tadi diserahkan kepada MK nih. Jadi misal gini, DPR menganggap presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau korupsi. Nah, DPR kemudian mengajukan usul tersebut atau laporan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa apakah benar presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau korupsi tadi. Nah, ketika emang diperiksa MK dan sudah jelas terbukti, baru kemudian yang berhak memberhentikan itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu. Lanjut mengenai lembaga negara yang ketujuh, yaitu Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Ya, kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B. Yang pertama ada mengangkat hakim agung, yang kedua menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jadi Komisi Yudisial tuh yang baik banget ya. Dia yang menjaga dan menegakkan kehormatan hakim seperti itu. Kemudian lembaga negara yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau pemegang kekuasaan eksaminatif.
BPK diatur dalam pasal 23E, 23F, dan 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi sampai di situ mengenai lembaga-lembaga negara. Jadi tadi lembaga-lembaga negara tadi memiliki tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu ada pastinya undang-undang lain yang mengatur mengenai lembaga-lembaga negara tersebut. Jadi tidak hanya Undang-Undang Dasar, misalnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 mengatur mengenai MPR, DPR, dan DPD serta undang-undang yang lain yang mengatur lembaga-lembaga negara. Nanti dicari sendiri ya, misalnya kalian nyari undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung, undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi, UU yang mengatur mengenai Komisi Yudisial dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa cari ya. Oke, kita akan lanjut dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu hubungan antar lembaga negara. Pastinya setiap lembaga negara itu antara yang satu dengan yang lainnya tidak kemudian semuanya berdiri sendiri, semua tugasnya dikerjakan sendiri. Pasti ada beberapa tugas atau kewenangan yang membutuhkan lembaga negara yang lainnya. Sebagai contoh saja, Presiden tadi kan menerima duta dari negara lain. Nah, itu kan juga memperhatikan pertimbangan dari DPR. Presiden memberikan gerasi, rehabilitasi, memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Karena bahwasanya Indonesia itu kan menerapkan sisi atau prinsip check and balance ya, saling mengawasi agar tercipta suatu keseimbangan gitu kan, checks and balance. Jadi kan nggak mungkin ucuk-ucuk Presiden menerima duta dari negara lain tidak bilang siapa-siapa, itu kan tidak boleh, karena memang sudah diatur harus dengan pertimbangan DPR dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa misalnya MPR dengan DPR dan DPD ya. Ya tadi anggota MPR adalah terdiri dari anggota DPD dan juga anggota DPR. Kemudian yang kedua DPR dengan presiden yang tadi ya kan, DPR menetapkan suatu rancangan undang-undang, sebelumnya itu kan dibahas dengan presiden. Kemudian kalau presiden juga berhak mengajukan RU kepada DPR dan lain sebagainya ya kan. Kalau DPR hubungannya dengan MK apa ya, tadi DPR itu mengajukan usul misalnya karena merasa presiden melakukan pelanggaran hukum. Nah, usul tadi itu tuh diserahkan kepada MK untuk diperiksa. Jadi kan pasti ada hubungannya kan. Kemudian yang ketiga contohnya DPD dengan BPK ya tadi, karena BPK memeriksa keuangan ya, kemudian hasil pemeriksaannya diserahkan salah satunya ya kepada DPD. Kemudian ada MA dengan lembaga negara lainnya ya, misalnya MA ya memilih hakim konstitusi ya kan. Kemudian yang kelima ada MK dengan presiden ya, tadi MK memeriksa presiden apakah presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah BPK dengan DPR dan DPD, tadi ya hasil pemeriksaan dari BPK diserahkan kepada DPD, DPRD ataupun DPD dan sebagainya. Jadi nggak hanya itu hubungannya, kalian bisa cek sendiri Undang-Undang Dasar yang paling mudah ya. Selain bisa melihatnya secara langsung, bisa dilihat dari berita, dari televisi dan lain sebagainya, kan bisa lihat di Undang-Undang Dasar ya, mengenai tugas setiap lembaga negara, hubungannya dengan lembaga negara yang lainnya. Cukup sampai di sini pembahasan mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin terlalu cepat saya menyampaikan video ini, tapi alangkah baiknya kalau video ini tidak berdurasi panjang seperti itu ya. Jadi memang sengaja di PowerPoint yang saya lampirkan di sini atau yang saya tampilkan tidak singkat ya, tapi memang banyak tulisannya. Karena apa ya, karena kalian punya ringkasannya. Jadi anggap aja video ini sebagai ringkasan dari materi ini. Kalau kalian bingung, kalian bisa buka video ini, nggak harus pakai suara saya, bisa lihat tampilannya, itu kan bisa udah ada ringkasannya, bisa ditulis seperti itu ya. Oke, semoga kalian di rumah, sekeluarga, saudara-saudara selalu diberikan kesehatan semuanya, sehingga kita bisa bertemu secara langsung ya, segera bertemu di kelas, karena saya sudah rindu, karena saya penasaran dengan wajah-wajah kelas 10 yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Semoga segera masuk ke kelas seperti itu. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.